Bismillahirrahmanirrahim. Masih bab tentang zakatnya, wajibnya zakat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hijjil baiti wa shaumi Ramadan tafaqun alaih. Niki pun niki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam tertegak atas 5. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, memberikan zakat. Kemudian yang keempat, haji. Yang kelima, puasa bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Ini Syekh Zakaria ini mengibaratkan Islam niku kaya tenda. Tenda niku napa namine dipupeng kali tiang nggih, tiange papat kiwa tengen nggih. Sisi kanan, sisi kiri masing-masing 2, di tengahnya 1 tiang. Niki kemah niki salah satu saja niku ilang, niku kemahnya akan roboh. Niku ngoten. Napa meneh tiang sing tengah ilang, ampun roboh. Napa niku yang tengah adalah syahadat. Syahadat itu yang paling tengah. Yang ada di samping-sampingnya niku nggih niku salat, puasa, zakat, haji dan niku. Pramila jangan dianggap remeh nggih. Insyaallah mungkin nak ngaji pakai nggih akan dibahas bagaimana konsekuensinya kalau orang itu meninggalkan sholat. Insyaallah nanti kita akan bahas. Kemarin limo-limone ilang. Wis gak gelem syahadat, padahal mau syahadat galek wingi. Waktu ngaji pakai ini itu namanya orang murtad. Niku baik, nggih. Makane agama Islam niki monggo dijogo tenanan. Aja sampai awake dhewe nyencew agama niku ilang. Niki pun dibaleni Gusti Allah pun meling kepada kita, memberi pesan pada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan bisa-bisa mati kecuali menetapi agama Islam. Wa Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'irur rasi nasma'u bi sautihi fala nafqahu ma yaqulu hatta dana ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin bil yawmi wal lailah. Faqala hal 'alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasiyamu syahri Ramadan. Qala hal 'alayya ghairuhu? Qala la illa tatawwa'an. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal 'alayya ghairuha? Qala la illa tatawwa'an. Fadbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Muttafaqun alaih. Ini dari Talha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab At-Taimi radhiyallahu anhu
berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari daerah Najd. Ini daerah Najd. Ini daerah kidul di Mekah. Kidul rodo etan di daerah Najd. Sarirul Rosi rambutnya, ya, kepalanya itu rambutnya tidak tersisir rapi, ya. Rambutnya nopo daul-daul, nopo nggih rambutnya omahe morat-marit. Nah, ini morat-marit. Kemudian kami mendengar kata Nabi Amr bin Ka'ab. Kami mendengar suaranya gaduh. Mboten jelas bahwa antar kami mboten jelas. Wala nafqahu sehingga kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan sehingga mereka minta izin, ya. Sehingga dia minta izin untuk menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau Islam itu khamsu salawatin fil yaum wal lail. Salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang tadi bertanya, apakah ada kewajiban selain sholat 5 waktu? Maka Nabi menjawab tidak ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu. Illa angka tawa, kecuali kalau mau menambah sholat sunnah. Maka Rasulullah SAW meneruskan Islam lagi, harus puasa wasiam di syahri Ramadan, si puasa bulan Ramadan. Maka orang tadi bertanya, apakah ada kewajiban selain itu dari puasa? Maka Nabi menjawab tidak ada, kecuali jika ingin menambah puasa sunnah. Kemudian Nabi melanjutkan, Islam itu harus membayar zakat. Maka orang tadi bertanya, apakah ada kewajiban selain zakat? Maka Nabi menjawab tidak ada. Kecuali jika kamu ingin sedekah sunnah. Maka orang tadi beredar dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, demi Allah, saya tidak menambah atas perkara ini, demikian juga saya tidak akan menguranginya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, sungguh beruntung orang ini jika apa yang dikatakan tadi dibuktikannya. Jadi termasuk ayat ini menegaskan bahwa sholat, puasa, zakat itu kewajiban yang paling pokok dari 5 rukun Islam. Ini kewajiban amal, ya. Nazar, syahadat, kewajibannya adalah persaksian di dalam hati dan harus dijaga terus sampai mati. Ya. Tapi yang berupa amal jawarih, ya, amal anggota badan yang umum bagi setiap orang adalah 3 tadi. Sholat, puasa, zakat. Haji diwajib kalau mampu. Makanya Nabi tidak menyebutkan, karena ini orang datang dari kampung, orang desa, ya. Zakat itu kewajiban pokok setiap orang. Jika setelah sampai isok ini disampaikan, nah zakat fitrah itu kan tidak nunggu isok, ya. Puasa Ramadan itu bayar zakat fitrah. Makanya disampaikan oleh Kanjeng Nabi, itu kewajiban bagi kita sekalian. Oleh kalau kita dari sini dengan Mekah untuk haji, Masya Allah, perlu perjuangan luar biasa. Ngenten ini sampai 30 tahun, Masya Allah. Ini
Buat Wa'in ibni Abbasir radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz radhiyallahu anhu ila Yaman wa qala khudhuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum adhamu lidzalika fa'limhum anna Allah ta'ala farada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah wa inhum adhamu lidzalika fa'limhum anna Allah farada alaihim shadaqatan khudhu min ahliyaihim wa taruddu ala fuqaraihim muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman ya, untuk ngajari orang yang baru masuk Islam, dikirim di Yaman. Kemudian berkata, ini yang bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka orang-orang di Yaman sana untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi orang Yaman ya dulu orang ya sama orang kafir, orang Yaman. Ini masuk Islam. Asbab dakwahnya yang pertama dakwahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Terus melih ini disusul di sana begitu Sayyidina Ali masuk Islam, mengislamkan orang-orang Yaman, akhirnya dipilih yang menjadi pemimpin di sana kemarin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kemudian menyusul dikirim ke sana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah ini kepada orang-orang yang yang baru masuk Islam atau orang-orang kafir itu dakwahnya adalah seperti itu, diajak untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad dan utusan Allah. Jika mereka telah mentaati, mau untuk mengucapkan syahadat, maka ajarkanlah kepada mereka sesungguhnya Allah telah memfardukan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Ini termasuk yang saya lupa enten wong mlebu Islam niku kewajibane awake dhewe ngajari sholat. Niki dari hadis niki jelas. Nabi dulu SOP-nya begitu. Orang diajak syahadat, yang mau syahadat masuk Islam langsung diajari sholat. Ini bukan namun diceritani sholat, tapi fa'limhum ini ajaran sholat sampai bisa sholat. Masya Allah. Jadi apabila mereka fa'inhum atau ulidhalika, ini gimana? Apabila mereka sudah mentaati sholat, maka ajarkanlah kepada mereka sunnah Allah memfardukan atas mereka sedekah yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Apapun ini hadis sahih. Namun sholat di mempeng pun rutin kaget diajari zakat. Mungkin langsung ini lagi syahadat langsung diajari sholat harus zakat. Wah, ini bisa mulai makanya bertahap. Ini termasuk tertib mengajari orang-orang supaya masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, itu prosedur utamanya ini ajarkan kepada mereka sholat. Terus ajarkan kepada mereka untuk membayar zakat. Dan ini juga disebutkan
mengambil zakat dari orang kaya di antara mereka, kemudian diberikan pada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, ini hadis niki zakat ini dijikuk nang Yaman, ya didistribusikan di Yaman juga. Ibu, masya Allah. Betul. Wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jadi Pak, Nabi itu diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan. Ini nak dakwah kepada orang kafir, artinya kita ini tidak boleh memerangi orang kafir sebelum dakwah kepada orang kafir. Jadi makna hadis ini begitu. Makanya Nabi dulu Pak dakwah, sahabat juga begitu dakwah. Bahkan di medan perang itu sebelum adu arab itu diajak dulu untuk masuk Islam. Itu sahabat kalau jujur langsung di tapi diajak untuk masuk Islam. Mungkin waktu zaman dia perangnya kalau pedang lomba jarak pendek iso diajak omong-omongan sih. Saat ini gawe roket ya waduh ya ngono piye carane ngomong. Ini saat ini pun senjatanya jarak jauh pun saat ini bisa komunikasi jarak jauh. Makanya ya tetap diajak dulu untuk masuk Islam. Kita dilarang untuk memerangi sebelum mereka sebelum kita mengajak mereka untuk masuk Islam. Aslimu taslamu, masuk Islamlah kamu pasti selamat. Kemudian kalau sudah syahadat wa yuqimus shalah, ya, aku juga diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia supaya sampai mereka mau mendirikan sholat. Ya asline ngoten. Nah, wong gak gelem salat diajak ra kena. Jadi wis ngaku Islam. Iki ya oleh diperangi. Asline ngono. Tapi nak napa turun diajak dengan lemah lembut kasih sayang, maka nanti konsekuensinya di belakang. Demikian juga aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga ia mau membayar zakat. Ya, kalau sudah membayar zakat tidak diperangi. Kalau tidak mau membayar zakat diperangi. Yang saya boleh. Begitu Kanjeng Nabi sedo, Pak. Maka banyak orang itu akhirnya tidak mau membayar zakat. Maka oleh apa? Ini satu kelompok tersendiri. Ada nabi palsu, ada orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi yang mengingkari pertama adalah ingkar terhadap rukun Islam itu ingkar untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar langsung memerintahkan kepada pasukan ya untuk memerangi orang-orang yang tahu tidak mau membayar zakat. Ya, saat ini ya,
Yo, jenengan yo ora oleh memerangi niku. Ini kita negaranya dengan sistem Islam mestinya seperti ini. Jadi rakyat harus mendirikan sholat, harus membayar zakat. Kalau tidak mau, ya ini diperangi. Kalau negaranya itu negara Islam berdasarkan syariat Islam, membayar zakat. Ini mau disampaikan nih alasannya tidak membayar, tidak mau membayar zakat itu adalah karena yang diperintah untuk mengambil zakat itu Kanjeng Nabi. Ya, ayat yang kemarin, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz itu perintahnya Allah kepada Nabi, ambillah wahai Muhammad kepada umat Islam min amwalihim dari harta mereka shadaqatan zakat sedekah. Nah, mereka beralasan ini perintahnya kepada Nabi kok, Nabi sudah wafat kok. Niku bangkange orang yang tidak mau membayar zakat. Masya Allah. Fa'idha fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Nah, korone dhewe iki diperangi sing gak gelem bayar pajak. Diperangi yang tidak mau membayar pajak. Perangi bukan dengan senjata, ya, dengan berbagai macam konsekuensi. Wa idza fa'alu dzalika, apabila umat atau manusia mereka melakukan syahadat, sholat dan membayar zakat, asomu ini dima'ahum, maka harta mereka, darah mereka, kami yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Jadi ini pemerintah Islam itu yang bertanggung jawab untuk menjaga darah dan harta mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau ada kewajiban di dalam Islam, maka kami tidak bisa menjaga darah dan harta mereka. Kalau yang bersangkutan melanggar aturan syariat. Contoh kemarin, maaf, dengan sengaja membunuh orang lain. Ya kalau seperti itu, ya tidak boleh, kecuali ya mestinya harus dikisos. Contohnya seperti itu. Makanya illa bihaqqil Islam. Nah kalau sudah menjaga semua, dia syahadat, dia puasa, kemudian dia membayar zakat, dia sholat membayar zakat, kemudian ya puasa juga dijalankan, dia pun juga tidak melanggar hukum-hukum Islam, ya, dalam artian tidak melanggar, tidak terlibat perbuatan pidana. Kalau seperti itu, wa hisabuhum 'ala Allah, nanti dia dihisab, hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nopo wa hisabuhum 'ala Allah. Ini maknanya adalah yang disampaikan tadi adalah amalan-amalan zahir. Ya, amalan batin gak ketok. Kalau secara fisik ya sudah terjaga, terpelihara, tidak ada masalah. Atau amalan-amalan zahir tapi gak ketahuan orang. Ya. Kalau sudah seperti itu, nggak ada, dia bebas dari hukum. Artinya hukum itu hanya berlaku kalau ada bukti. Kalau nggak ada bukti, ya sudah diserahkan pada Allah. Nyuri, ya, nyuri kena konsekuensi hukum dipotong tangan. Seperti itu. Iya kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan, ya nggak bisa dituntut hukum potong tangan karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Oh, ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, nah nanti diserahkan hisabnya
diserahkan kepada Allah. Atau amalan hati, dia puasa, dia sholat, tetapi ternyata sholatnya pura-pura. Nah, ini ya, dulu zaman Nabi begitu. Ada orang munafik ikut sholat bersama Nabi, duduk bersama Nabi, bahkan musyawarah itu dia duduk di depan bersama Nabi. Ya, siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, itu orang munafik. Kalau orang-orang seperti itu, ya, itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat. Ayat ini juga hadis ini juga menerangkan bahwa yang dihukumi adalah apa yang terlihat, apa yang ada buktinya. Kalau nggak ada bukti tidak bisa. Termasuk ini kena zino, paling tidak ada 4 orang saksi. Nah ini pun. Nah itu makanya yang tidak terlihat, yang tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka itu nanti diserahkan kepada Allah. Demikian juga amalan batin yang lain itu diserahkan kepada Allah. Contohnya nopo, ikhlas pora. Nah, wis perkara ikhlas ora itu bukan urusan kita, Pak. Makanya kita juga nggak boleh, Pak, menuduh orang iku ngamal gak ikhlas, gak oleh, Pak. Ngawai dia ya ora apa tahu isi hatinya, nggak tahu. Ya. Tapi kalau mencurigai diri kita sendiri, oh iki rong ikhlas iki gak apa-apa. Ya, mencurigai diri sendiri rong ikhlas yo tak sempurnane. Ngono. Ora kok wis gak ikhlas aku iki berarti aku sesuk gak amal. Waduh, mboten ngoten. Artinya kalau gak ikhlas sesuk aku berusaha supaya lebih ikhlas. Oh, amal gak ikhlas. Ya, amal lo terus sampai ikhlas. Ini paling penting. Amalan hati itu Masya Allah. Dan ini belajar untuk menata hati ini wajib juga. Ini ketika saya nuji, jadi ilmu hal ini seutama-utama ilmu ada ilmu hal dan seutama amal adalah hifdzul hal. Nah, maling ngoten mungkin juga termasuk hifdzul hal itu menjaga hati supaya hati kita ini bisa sabar, bisa ikhlas, bisa ridho, bisa qanaah, bisa syukur, bisa tahammul terhadap segala macam cobaan dan seterusnya, maka ini juga fardu mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena perkara-perkara ini datangnya tiba-tiba. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau ngaji ini eling lo meneh. Ngoten nggih. Mudah-mudahan kita sekalian terus diberi istiqomah oleh Allah menjaga amal yang zahir maupun amal yang batin sehingga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian benar dari Allah, salah dari saya. Oke, pripun? Nggih. 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 Boleh jadi zakat fitrah itu sendiri boleh. Pokoknya kemarin saya sampaikan bahwa zakat apa saja, entah fitrah, entah mal, itu yang berhak menerima 8. 8 asnaf. Ini nama sodakotu lil fuqara, orang yang fakir. Kemudian wal masakin, orang miskin. Nomor 3 wal amilina, amin. Wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf. Wa fil liqab, kemudian budak mukallaf namanya. Wa fi sabilillah, jadi orang yang memperjuangkan agama Allah. Wa fi sabil dan musafir. Itu makanya. Kemudian wal gharibin, kemudian yang ke-8 atau yang sebelumnya adalah orang yang
banyak hutang, ya, banyak hutang. Niki yang berhak menerima zakat. Cuma ngeten nggih, amil di zaman Nabi berbeda dengan amil kita. Amil kita temporer. Nah, zaman Nabi ini kok amil itu memang dia pekerjaannya itu dan tidak ada pekerjaan lain. Asli nih. Jadi amil itu sebetulnya ya itu kalau badan pengelola zakat. Badan pengelola zakat itu amil. Cuma badan pengelola zakat pun sebetulnya kalau disebut amil juga belum benar. Walaupun badan. Nopo? Asli ini kan ayatnya mawon ngaten khud min amwalihim. Ambillah. Jadi mestinya amil itu petugasnya mengaudit harta setiap individu orang Islam. Aku takok wong basis-basis itu ngaudit harta ndak? Oh, ning meja tok. Pernah nggak mendatangi? Dan itu auditnya di tempat. Datang, ada punya orang unta 100. Maka didatangi, dihitung betul. Bener 100 orang. Dihitung. Baru setelah dihitung, loh kamu mengeluarkan zakat sekian. Makanya itu adalah petugas khusus yang nggak ada pekerjaan lain dan pekerjaannya itu. Makanya dia berhak atas harta itu. Asli nih ngono. Lah nek saiki asline ngono ya, masih wong basis iku yo gak memenuhi kriteria iki asline. Tapi yo ngoten bolak-balik meneh. Kabeh nek wong fakir lho. Zaman sakniki yo fakir iki yo asline yo gak memenuhi kualifikasi. Ya. Nek zaman biyen iki wong fakir iki jan gak iso mangan tenan kok. Bendino keluwen. Lah wong sakniki yo ana ndok anten to. Ora sing anu iki war kabeh kok. Biyen jan gak iso mangan-mangan tenan. Sampai diceritane zaman Sayyidina Umar sampai ada yang merebus napa niku batu saking larate ini. Ya pun mboten fakir, miskin ya. Ketepune saiki mungkin miskin. Ya, miskin gini wau wingi nak jane kebutuhannya 10. Ternyata hanya bisa mencukupi 8. Jadi dia pendapatannya hanya kurang lebih ya 80%-an dari kebutuhannya. Nah, itu akhirnya mungkin bisa dikategorikan miskin itu. Iya. Zaman sakniki Mas nggih. 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 Krana nak ngoten terus mengki nak mboten memenuhi terus diwenehi sapa? Niki. Niki, makanya niku Pak. Kalau tidak memenuhi diwenehi sapa? Dan niku lho nak mengenai hukum fikih akhirnya membolehkan. Walaupun dia tidak sempurna. Termasuk niku mau asline 8 asnaf niku gak sempurna kabeh. Termasuk yang hutang. Gharim itu zaman dulu yang banyak mendapatkan support duit zakat itu adalah orang yang kasus seperti kemarin. Kasus nopo? Membunuh tidak sengaja. Akibatnya kan dia harus mengkompensasi membayar 1 sekian M. Akhirnya kan tek duitnya aset entek. Orang itu sebetulnya yang menerima zakat statusnya loh. Nah, saya ingin utang tinggi apa? Oh, kreditannya mobil, kreditan rumah, kreditan apa nih? Lah kreditan pirang-pirang aku mlebu HP. Lah niku yo ora mlebu goreng. Ngoten lho. Gak mlebu ya utang-utang ngoten iki. Utange piro ya sak M luwih lah ya apa ya nyicil kabeh. Niku boten mlebu goreng ngoten. Nah, contohnya ngoten. Makanya asli ini dari 8 asnaf itu ya tidak sempurna. Tapi karena tidak ada ya yang berhak itu yang paling berhak. Makanya secara usul fikih boleh saja. Walaupun mereka tugasnya tidak seperti pada zaman Nabi. Niku ngoten. Nak renek sapa sing anu ya
eneke kuwi. Nggih. Makanya kaidah usul fikih kan ngoten. Idza la yudraku kullu la yutraku kulluhu. Ngoten niki nak dalih usul fikih ngoten. Nak ora oleh kamu tidak mendapatkan full, ya jangan ditinggalkan kabeh. Ya. Aslinya kan syaratnya harus full. Kalau kamu tidak menemukan persyaratan full itu, ya syaratan sebagian ya nggak apa. Niku akhirnya niku ndamel dalil kaidah usul fikih. Padha mawon Pak ngene. Enten alternatif nak salat kudu wudu. Nak genek banyu tayamum lak ngono ta. Ora kok nak rene banyu akhirnya prei salate. Iku nggih makane mboten napa-napa ambil walaupun tugasnya hanya sekedar nyatet lungguh meja tengok-tengok ngenteni wong bayar ora pernah ngitung. Akhirnya gitu. Cuma nyun sewu nggih sing kadang-kadang yo tahu diri lah ambil itu kadang-kadang sing nakalan itu bagiannya ambil luwih akeh daripada wong miskin dan itu sing nakal niku zalim niku Pak. Makanya hati-hati niku karena fokus utama adalah orang fakir miskin itu yang paling utama. Terus yang kedua bukan apa namanya nggih niku bukan di pek dhewe niku jenenge serakah niku. Terus meneh niki wau termasuk niki wau tenggene hadis niki wau bahwa zakat diambil dari tempat itu dan didistribusikan di tempat itu. Itu yang baik seperti itu. Jadi Nabi mengutus ke Yaman dan Nabi menyampaikan ambil dari orang kaya mereka didistribusikan kepada orang miskin di antara mereka, tidak ditarik ke Madinah. Lah niki Pak, lah niki nek sing mriki basis niku awake dhewe bayar zakat rono kiwa tengene kene diwehi ora. Dan ini yang perlu dikoreksi dari para anu niku. Napa niku sing pengelola zakat. Mestinya kalau Anda ambil dari daerah mana, maka Anda juga mendistribusikan di sekitar itu. Nah, kadang-kadang kasihan tonggo keparu karena yang paling dekat itu adalah tetangga itu hak. Makanya wingi enten tonggo sing memiliki 3 hak, tonggo sing memiliki 2 hak. Ada tetangga yang memiliki 1 hak. Nah, tonggo wis agamane Islam dulure dhewe niki. Ya niku berarti dia ada 3 hak. Hak sebagai orang Islam, hak sebagai tetangga, hak sebagai dulur. Maka ini lebih prioritas. Makanya yang perlu dikoreksi dari badan amil zakat di Indonesia mestinya harus dipetakan. Ini sumbangannya dari mana? Didistribusikan sekitar itu jika ada. Nah, kalau temennya ora ono, lah gak apa-apa. Kalau ini waktu teng Jepang lah nonton. Nah, kan mereka harus diwehne sapa? Kiwa tengene wong kafir kabeh. Ya wis digawa mulih mawon nak ngoten. Nah iku mboten napa-napa ngoten iki. Nggih, ngoten mawon nggih. Nggih. Tanpa mengalami ibu deh. Langsung boleh. Langsung. Nggih. Ngoten nggih. Ya ampun. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.